Halo sahabat Mace Polwan, jumpa lagi bersama saya Mace Polwan Ibtu Orin. Nah, kali ini kita jumpa lagi di program baru Noken, ngobrol bareng Binmas Noken. Nah, kali ini di samping saya sudah ada dan hadir bersama saya Bapak Kepala Operasi Damai Kartens, yaitu Bapak Kombes Pol Muhammad Firman SIK MSI. Halo Bapak. Halo. Ya, izin Pak. Nah, ini jadi banyak sahabat Mace Polwan yang bertanya-tanya kepada Mace Polwan, kenapa sih Mace Polwan suka naik-naik ke gunung, main bersama anak-anak dan juga mama-mama, dan melakukan bakar batu juga bercocok tanam bersama masyarakat. Nah, biar mereka tahu dan sahabat Mace Polwan tahu apa sih operasi Damai Kartens itu, berkenan mungkin kita ngobrol dan bisa dijelaskan langsung bersama Bapak. Siap. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kemudian kami diundang di sini untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait tentang apa itu operasi Damai Kartens. Operasi Damai Kartens ini mulai dilaksanakan itu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022, di mana operasi Damai Kartens ini merupakan transformasi dari operasi penegakan hukum sebelumnya namanya dulu Nemangkawi. Ya. Kemudian berdasarkan konsep yang disampaikan oleh pimpinan Kapolri bahwa bagaimana kita penanganan Papua itu kita bisa membantu kepada masyarakat mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya operasi yang digelar mulai tanggal 1 Januari kemarin, yang sebelumnya itu 6 bulan pelaksanaan operasi itu dibagi dalam tahap setiap pelaksanaan operasi waktunya kurang lebih 6 bulan. Operasi itu lebih mengedepankan pendekatan kepada kemasyarakatan yang dulunya lebih banyak operasi penegakan hukum, walaupun di operasi Damai Kartens ini tetap dilaksanakan penegakan hukum, namun porsinya lebih banyak kepada pendekatan kepada masyarakat pola soft approach dibanding dengan penegakan hukum. Adapun program-program yang ada dalam operasi itu, di mana operasi Damai Kartens itu ada 6 satgas, yang diantaranya adalah Satgas Bimas, kemudian Satgas Humas, kemudian Satgas Gakum, Satgas Preventif, Satgas Intel, Satgas Siber, dan Satgas Bantuan. Lebih kita tonjolkan di sini adalah Satgas Bimas. Binmas ya Pak. Karena kegiatan-kegiatan di dalam Satgas Bimas ini ada beberapa program yang kita laksanakan, diantaranya adalah program Kasuari, peningkatan kesejahteraan anak negeri, kemudian program Keladi Sagu dalam hal bidang pelayanan kesehatan, kemudian program SIIPAR dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk mengajarkan anak-anak kita yang di daerah pegunungan, kemudian program Koteka dan sebagainya. Siap. Kalau ada pertanyaan, kenapa Mace Polwan ini menaikkan berita ataupun konten kegiatan-kegiatan di pegunungan? Memang dalam operasi ini, operasi Damai Kartens ini yang sudah berlangsung di tahap kedua ini terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022. Yang dulu sebelumnya operasi itu mempunyai atau memiliki yang menjadi sasaran daerah operasi itu ada 5 daerah operasi. Di antaranya adalah Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yaukimo. Ini daerah pegunungan semua. Kenapa dipilih situ? Karena berdasarkan hasil evaluasi bahwa di wilayah Papua yang masih sangat rawan, wilayahnya tanda kutip masih merah, zona merah, ada 5 wilayah di daerah tersebut. Siap. Kita ketahui di wilayah tersebut masih banyak gangguan-gangguan keamanan, sehingga jalannya pemerintahan, jalannya aktivitas masyarakat banyak terganggu. Oleh karena itu, operasi kita sasarkan ke sana. Iya. Ada kegiatan-kegiatan Binmas Noken, misalnya program SIPAR. Siap. Anak-anak ini selama ini mungkin
sudah lama tidak aktif di sekolah. Di sekolah, siap Kita Bapak. memberikan dalam bentuk pelayanan seperti mengajarkan mereka Ya. yang sasarannya pada anak-anak. Kemudian program yang lainnya seperti Kaswari, peningkatan kesejahteraan anak negeri. Nah, di situ kita mengajarkan kepada masyarakat kita, saudara-saudara kita yang ada di pegunungan itu, seperti bagaimana caranya bercocok tanam, bagaimana caranya berternak yang bagus, yang baik, kemudian bagaimana caranya berkebun, menanam kopi dan sebagainya, perikanan dan sebagainya. Memang itu semua memang sudah dilakukan oleh masyarakat kita. Ya. Namun kita mengajarkan kembali bagaimana misalnya berternak yang baik, yang sehat seperti apa. Yang selama ini masyarakat menganggap bahwa kita masyarakat Papua ini kan sangat kaya alamnya. Iya. Masyarakat Luar itu biasa, ya, tanahnya juga betul, tanahnya bagus, sangat subur. ya. Misalnya daerah pegunungan itu rata-rata tanahnya subur. Mereka menganggap, ya Bapak, kita buat apa kita diajar-ajar seperti itu? Toh Tuhan sudah menyiapkan apa semua yang ada di alam ini. Kita tinggal manfaatkan aja. Nah, kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa alam ini suatu saat akan habis kalau kita tidak kelola dengan baik. Kita mengajarkan mereka bercocok tanam seperti apa sehingga masyarakat paham betul bagaimana melestarikan kearifan lokal, misalnya budaya mereka makan dari sagu, kita ajarkan juga seperti itu. Bagaimana mengembangbiakan perikanan dan sebagainya, kita ajarkan juga. Anggota-anggota yang ditempatkan di sana itu tidak hanya BRIMOB yang menjaga kegiatan-kegiatan masyarakat, tapi BRIMOB-BRIMOB yang diturunkan itu sebelumnya sudah diberi latihan-latihan terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat itu. Misalnya mereka diajarkan bagaimana bercocok tanam, bagaimana pengembangbiakan budidaya ikan dan sebagainya. Seperti Ya. itu. Jadi luar biasa ya, Ya. Bapak. Polisi pun dibekali Betul. dengan ilmu-ilmu bagaimana mengajarkan para masyarakat untuk mampu memaksimalkan kekayaan alam, Betul. gitu ya. Nah, ada nggak kendala-kendala? Sedangkan artinya kendala yang dihadapi anggota kan seorang pasukan yang Iya. harus di lapangan dan siap. Namun harus juga melaksanakan kegiatan bermasyarakat. Seperti apa ya kendalanya, Bapak? Gini, kendala-kendala yang kita hadapi adalah yang sangat kelihatan sekali, itu masalah alam. Alam. Kita bergeser pasukan itu harus semua melalui transportasi udara. Pesawat yang kita tumpangi juga pesawat rata-rata juga pesawat yang menggunakan baling-baling yang paling banyak kapasitasnya sekitar 25 orang. Ya. Itu faktor alam. Kemudian faktor budaya. Masa anggota kita sebelumnya kita harus bekali betul bagaimana memahami kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi tidak ada anggota kita yang semena-mena seenaknya berada di wilayah Papua. Dia harus paham betul bagaimana budidaya di sana, budayanya seperti apa, kemudian bagaimana memang ada kendala komunikasi. Tapi saya melihat masyarakat Papua ini bisa juga berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya sudah sampai ke Ilaga, Beoga, kemudian Kiwirok. Rata-rata apabila kita ajak komunikasi dengan bahasa Indonesia, mereka paham. Kemudian kendala-kendala yang lainnya adalah di samping komunikasi bahasa, kemudian adat dan sebagainya, alam, faktor cuaca, endemi malaria. Banyak anggota kita yang sakit. Karena itu kita sampaikan pada anggota di wilayah-wilayah pelosok yang paling jauh pun kita sarankan tetap menjaga kesehatan kita, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Siap. Karena seperti ada program Keladi Sagu itu kan masyarakat paling terjauh sendiri, kita membantu pemerintah mensukseskan kesehatan itu, kita harus bisa masuk ke sana. Ya. Jadi kita harus kuat, harus sehat. Jadi tantangan itu menjadi challenge buat para anggota di lapangan. Betul. Seperti itu ya, Pak.
Nah, artinya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini, bahkan itu terutama kita mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang ada di pegunungan ya Pak. Selain itu keberhasilan apa atau pencapaian apa yang sudah kita capai dalam operasi Damai Kartens ini? Ya. Pencapaian operasi itu kan kalau sesuai dengan Perkap 1 2019 tentang manajemen operasi, pencapaian operasi itu ada secara kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kuantitatif sesuai dengan rencana operasi yang sudah diberikan, sudah disusun, kita harus bisa melaksanakan kegiatan misalnya KOTK, komunikasi tokoh elit masyarakat. Berapa kali kita harus bisa sampai komunikasi dengan masyarakat. Kemudian siapa yang diajak komunikasi dengan masyarakat. Kemudian program pelayanan kesehatan telah disagu. Sudah berapa banyak pelayanan kesehatan yang diberikan? Sudah berapa banyak masyarakat Papua yang sudah divaksin dan sebagainya? Itu secara kuantitatif. Kemudian secara kualitatif, masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ikut menyampaikan bahwa keberadaan Damai Kartens ini, operasi Damai Kartens ini diterima oleh masyarakat, gitu loh. Mereka berharap misalnya kita bangun pos klinik layanan kesehatan, masyarakat banyak kita tanya bagaimana, sangat senang sekali. Nah ini secara kualitatif. Kemudian kita ambil contoh yang sudah kelihatan itu di wilayah Yokimo. Anggota bersama masyarakat di Yokimo sudah bisa menikmati hasil panen padi, kemudian cabai, kemudian panen ikannya kita laksanakan. Kemudian kita melihat bagaimana peternak babi ini bisa dapat mengembangbiakan bibit babi yang kita berikan sudah besar. Nah diharapkan nanti itu berkembang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Siap. Jadi kita memberikan banyak bibit kepada masyarakat dengan harapan mereka bisa memaksimalkan kemampuan mereka untuk beternak dan juga bercocok tanam ya. Siap Bapak. Nah harapan ke depan untuk masyarakat di Papua seperti apa Pak? Harapan kita sebagai pelaksana operasi, diharapkan apa yang sudah kita berikan, negara yang sudah berikan kepada masyarakat Papua melalui operasi Damai Kartens ini bisa secara berkesinambungan tetap bisa dilaksanakan. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan-kegiatan kita tidak sendiri, kita menggandeng aparatur pemerintahan setempat, sehingga apabila operasi ini tidak dilanjutkan lagi, apa yang sudah kita berikan bisa ditindaklanjuti oleh aparatur pemerintah setempat, misalnya bupati, kepala dinas dan sebagainya, sesuai dengan program-program yang sudah ada di masing-masing instansi terkait tersebut. Sehingga tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua ini betul-betul tercapai. Karena kita lihat sekarang masyarakat Papua kita kasihan yang di daerah pegunungan. Saya masih melihat, saya pernah di Ilaga, bagaimana padahal itu daerah pegunungan tinggi, kabupaten yang paling tinggi di Indonesia itu, Kabupaten Puncak. Tapi bagaimana fasilitas air bersihnya juga masih sangat terbatas. Susah ya Pak. Listrik, komunikasi dan sebagainya. Sehingga ini yang harus perlu disentuh oleh kita. Kita harus bisa sampai ke sana melihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di sana. Sehingga program-program yang ada di masing-masing kementerian lembaga dari pusat dibawa ke Papua dilaksanakan dengan baik. Gitu. Jadi sangat mulia sekali ya tugas Polri ini sendiri. Betul. Dan peran kita sebagai Polri di sana menurut Bapak bermanfaat nggak nih buat masyarakat? Keberadaan kita sangat diharapkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Karena masyarakat itu memang menginginkan adanya satu situasi keamanan dan ketertiban yang betul-betul terjamin. Mereka ingin setiap hari melaksanakan aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya, misalnya beternak, kemudian bertani dan sebagainya, berkebun dan sebagainya, dengan rasa aman, tanpa adanya gangguan keamanan. Dalam hal ini memang masih banyaknya gangguan keamanan oleh kelompok KKB. Oleh karena itu, tugas operasi Damai Kartens ini ada satuan tugas Gakum yang tugasnya adalah
melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan di wilayah, khususnya menjadi daerah sasaran operasi kita. Iya Pak. Nah, jadi walaupun di luar sana banyak juga yang sedang artinya polisi sedang dalam citra yang kurang baik, tetapi di gunung polisi juga tetap disayang ya Pak. Tuh. Iya. Nah, luar biasa sekali, artinya apa yang kita lakukan selama ini juga dengan hati, dengan tulus. Jadi mereka menerima kita juga dengan baik. Tapi sejauh ini Pak, apakah kita pun tujuan kita kan mau menolong, tujuan kita untuk merangkul masyarakat. Apakah terjadi penolakan yang signifikan pada saat kita melaksanakan tugas di lapangan? Ada penolakan itu, tapi berkat kita melakukan pendekatan kepada mereka, kepada masyarakat kita ini dengan secara persuasif, pendekatan secara lebih beradab, lebih manusiawi, mereka juga akan paham, oh keberadaan aparat keamanan di sini adalah untuk menciptakan keamanan mereka, gitu loh. Sehingga tidak ada batas antara masyarakat dengan aparat keamanan. Kita bisa melihat banyaknya contoh keberhasilan anggota kita yang ada di wilayah pegunungan. Mereka mau berbondong-bondong memeriksakan kesehatannya kepada kita. Kemudian mereka mau anak-anaknya mereka diajarkan materi-materi sekolah oleh anggota-anggota kita. Jadi kita memberikan betul-betul menyampaikan misi kita kepada masyarakat kita itu betul-betul dengan hati, karena kita kan berprinsip bekerja dengan hati, sehingga yang diharapkan dengan pendekatan secara hati ke hati kepada masyarakat juga tidak merasa takut dengan aparat keamanan, dalam hal ini kepada kepolisian. Siap, luar biasa sekali ya tugas kita ini. Niat kita adalah menolong, tapi kita tetap harus waspada Pak ya, karena mungkin situasi juga tidak seperti yang dilihat juga ya Pak. Nah baiklah Bapak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita di Papua dan seluruh Indonesia yang mendengarkan podcast ini. Ya, harapan saya kepada masyarakat Papua, Papua ini bisa maju, bisa sejahtera. Apabila kita bisa membangun bersama dengan masyarakat Papua, kita bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena saya melihat sendiri banyak potensi-potensi anak-anak Papua ini yang bagus. Nah, ini saya harapkan ke depan mereka bisa menjadi cikal bakal penerus generasi Papua, sehingga bisa mereka menumbuhkan rasa cinta kepada daerahnya, cinta kepada Indonesia, sehingga mereka lebih maju lagi dan bertindak untuk membangun Papua. Kemudian untuk saudara-saudaraku Papua yang ada di wilayah di luar Papua, bahwa kita datang operasi Damai Kartens ini adalah operasi yang mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program-program yang sudah dibuat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Siap. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Nah, sahabat Mace Polwan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaops Damai Kartens tentang apa sih Damai Kartens itu dan juga berbagai program-program yang sudah dilakukan Polri di daerah pegunungan Papua, tepatnya di Provinsi Papua. Nah, udah nggak penasaran lagi kan kenapa Mace Polwan main ke gunung dan juga main bersama anak-anak di pegunungan, selain mengajarkan atau menjadi polisi piajar, mengajarkan adik-adik baca tulis dan hitung, dan juga mengajarkan mama-mama dan masyarakat lain untuk bercocok tanam dan memaksimalkan potensi yang ada dan kekayaan alam yang ada di daerah pegunungan. Nah, baiklah sahabat Mace Polwan, kita akan ketemu lagi dengan Mace Polwan di program Noken selanjutnya, ngobrol bareng Bin Mas Noken. Dadah.